Pemimpin Hamas Osama Hamdan pada Kamis waktu setempat dalam keterangannya di Al Jazeera menyebut Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Senada dengan hal itu, pemimpin senior Hamas Khaled Mesal menyatakan masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Ia juga menyoroti soal pelucutan senjata Hamas akan mempermudah Israel melaksanakan pendudukan di Gaza. Ia menegaskan untuk menangani masalah Palestina secara objektif bukan melalui sudut pandang Israel. فلسفة المقاومة نحن طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال، هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم، من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Netanyahu mengunggah momen penandatanganan yang disaksikan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat sebelum bertemu Trump di akun X-nya. Sebelumnya pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya mendukung perdamaian di Gaza. Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri melihat kehadiran pihak yang berkonflik dalam Board of Peace bentukan Trump merupakan bagian menuju perdamaian. Sejak awal, Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat tengah bersiap untuk mengirim pasukan ke Gaza, Palestina. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita mengungkap jumlah pasukan dan waktu keberangkatan belum diputuskan. Sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangan langsung oleh Bapak Presiden. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut dalam mengirimkan pasukan ke Gaza, Indonesia harus memegang mandat yang jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berada di perbatasan luar Gaza agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain Israel. Bahwa Indonesia akan baru mau mengirim pasukan kita sepanjang ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya pemerintah kita untuk pergi ke Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa ini harus ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kita tidak inginkan adalah kalau mandat itu dari Board of Peace. Ya, tetapi Board of Peace dan kemudian karena Israel ada di Board of Peace, maka suara Israel akan lebih dominan gitu. Terutama sekali karena Presiden Trump punya hubungan baik dengan Netanyahu. Nah, tapi yang kita harapkan adalah ini mandat dari PBB. Yang kedua, kita juga sudah mendengar dan tadi sudah disampaikan siapa dari Hamas yang mengatakan kalaupun mau dikirim silahkan, tapi tidak boleh di dalam Gaza.
Jadi harus cuma di perbatasan saja. DPR juga mendukung pemerintah untuk memastikan wilayah kerja dan misi perdamaian di Gaza sesuai ketentuan hukum internasional. Tetapi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan pihak Hamas, dengan beberapa faksi yang ada di Palestina itu juga penting, karena Palestine Authority juga sudah menyatakan bahwa kalau Indonesia, mereka sangat welcome dan mereka sangat percaya dengan kredibilitas dan dukungan dari Indonesia itu. Tetapi ada satu catatan penting, bahwa mereka tidak diinginkan, atau semua pasukan termasuk Indonesia juga tidak diinginkan berada di wilayah Gaza. Jadi adanya di perbatasan. Bahkan mereka minta untuk kalau memungkinkan Indonesia khusus untuk ditempatkan di daerah Yellow Line, supaya mereka menjadi garda terdepan untuk mengurangi mobilisasi di luar atau memasuki Yellow Line tadi. Sebelumnya, media Israel Yerusalem Post mengembuskan kabar Indonesia akan menjadi negara pertama yang menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian untuk pasukan stabilisasi internasional Gaza. Pasukan Indonesia akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia harus berhati-hati dan fokus pada tujuan. Segala upaya diplomasi yang dikerahkan untuk kepentingan perdamaian dan kemerdekaan Palestina bukan dimanfaatkan untuk tujuan sepihak Israel maupun Amerika Serikat.